kelahirannya. Bapak Ibu, saya bisa dari menafsirkan dari gestur, dari face, dari pembawaan Bapak Ibu pada saat ini ketika Anda tiba di gereja ini, saya bisa merasakan bagaimana ungkapan hati, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika bersama-sama merayakan Natal pada saat ini. Ada yang sungguh bahagia, ada yang biasa saja, sama seperti biasa, sama seperti hari biasa, tak ada bedanya. Dari face, dari gestur, dari paling tidak saya bisa merasakan bagaimana perasaan hatimu ketika Anda menginjakkan kaki di gereja ini. Nah Bapak Ibu, karena itu memang pada saat ini kita harus mengangkat suara kita, mengatakan haleluya bagi Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan. Pada Natal ini kami Gereja Metodis Indonesia pada Tambun satu suara, satu hati mengatakan selamat ulang tahun bagi Tuhan. Coba kita katakan, kami Jemaat PMI Pada Tambun satu hati, satu suara mengucapkan selamat ulang tahun bagimu Yesus Kristus. Satu dia. Satu hati, satu suara mengucapkan selamat atas dan bagi kami dan bagi kita semua selamat Natal. Navidad itu artinya bahasa Prancis Feliz Navidad yang artinya selamat Natal. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita sudah menyatakan ungkapan hati kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengatakan selamat ulang tahun bagimu Juru Selamat kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Natal adalah merupakan perayaan sukacita. Kenapa? Karena Allah berkenan menjumpai ciptaannya dalam peristiwa Natal yang kita rayakan pada saat ini. Sukacita itu terungkap ketika para malaikat dan tentara surga mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di situ nampak nyanyian mereka bahwa mereka juga bersukacita. Dan itulah yang seharusnya kita alami pada saat itu. Nyanyian para malaikat dan tentara surga yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu terkasih, saya katakan tadi bahwa Natal itu adalah sebuah perayaan, sebuah pesta sukacita. Tapi yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu pada saat ini benar bahwa Natal itu adalah sebuah pesta sukacita. Tapi harus berbeda dengan pesta mengadati, harus beda. Kalau pesta mengadati kan ribut gitu. Sana, colek sini, itu pesta adat. Tapi kalau pesta Natal bukan seperti itu. Kan saya lihat kan, gak tentram hatimu pada saat ini. Semalam kita melakukan penghayatan Natal, juga ada yang bisik-bisik sini, colek sana, colek sini. Saya ulangi, betul bahwa Natal itu adalah pesta sukacita, pesta meriah, betul. Tapi harus berbeda dengan pesta menikah, menghadiri pesta yang di sana, yang bisa kita tertawa tertidur, yang bisa kita colek sana, colek sini, yang bisa kita ngobrol. Harus beda dong. Bedanya harus beda pesta Natal itu dengan pesta adat. Itu yang pertama perlu kita introspeksi diri, supaya Tuhan itu betul-betul bisa kita rasakan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, seandainya datang di sini Jokowi, seandainya datang pembesar-pembesar gereja kita ini, mereka mengatakan, Bu, Neng, kematian kamu ini, oh iya, harus diberengok. Nah, ke depan boleh kita, saya konsisten, dan saya mengatakan bahwa pesta Natal itu memang pesta meriah, perayaan sukacita. Tapi sukacita itu diluapkan melalui nyanyian.
ketika kita bernyanyi, Bapak Ibu saya lihat sedikit yang nyanyi. Tentulah seharusnya di situ engkau luapkan sukacitamu. Oh haleluya, praise the Lord. Saya buat Tuhan apa-apa. Itu namanya pesta rohani. Itu namanya pesta kelahiran Yesus Kristus. Ada sukacita, ada sorak-sorak di dalam suara. Oke, itu yang pertama saya katakan kepada Bapak Ibu. Nah, tadi kan tema Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Nah, damai sejahtera, shalom, adalah sebenarnya suasana hidup yang damai, rukun, tentram, yang berkaitan dengan hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan antara manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan semesta alam. Itu shalom, itu damai sejahtera itu. Saya katakan tadi adalah suasana hati damai, tentram. Bapak Ibu terkasih, berita Natal memang adalah berita damai sejahtera, dan ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, baik itu dalam Mika, dalam Yesaya, sebagaimana tadi dalam hidup dari Bapak Ibu diterangkan tentang datangnya Mesias, Raja Damai. Bapak Ibu terkasih, dan pengharapan itu datang sekarang. Dan dalam perjanjian lama dikatakan Raja itu adalah Raja Damai. Dan itu tema PGI pada saat ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Yang kita rayakan sekarang ini adalah kelahiran Raja Damai. Bapak Ibu terkasih, damai yang seperti apakah yang akan dikerjakan Allah dalam kehidupan kita? Damai yang seperti apa yang akan dikerjakan oleh Raja Damai itu, Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Dia mendamaikan manusia dengan Allah. Pada mulanya hubungan manusia itu dengan Tuhan itu harmonis, baik. Tetapi karena dosa, hubungan manusia menjadi retak rusak. Oleh karena dosa, Allah dengan manusia terpisah. Jadi karena keterpisahan inilah datanglah Yesus yang kita rayakan pada saat ini kelahirannya untuk memperdamaikan hubungan yang rusak antara kita dengan Allah, yaitu melalui kematian. Seandainya Yesus tidak datang, ya mungkin kita tidak akan berdamai sampai sekarang ini. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, Dia mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mendamaikan, supaya hubungan kita yang retak, yang sudah rusak itu dipulihkan kembali, berdamai kembali, sehingga kita boleh dalam hidup ini bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, bagaimana supaya kita bisa mendapat damai sejahtera itu? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana caramu supaya engkau bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu, jelas dikatakan dalam nyanyian rohani Metodis nomor 238. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, damai sejahtera turun ke. Jadi kalau Bapak Ibu ingin damai sejahtera itu, muliakan Tuhan. Hanya itu caranya. Dan itu jelas dikatakan oleh nyanyian rohani kita. Muliakan Tuhan, maka engkau akan beroleh damai sejahtera. Bagaimana memuliakan Tuhan? Jangan tanya saya, tanya diri. Masa sih nggak tahu kita cara dari memuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu terkasih, ada kisah menarik tentang Kaisar Agustus, Kaisar Roma yang memerintah pada waktu Yesus dilahirkan. Konon satu waktu ada seorang pedagang yang masa depan usahanya sudah habis-habisan. Dia terlilit utang yang sangat banyak yang tidak mungkin lagi dibayar. Tapi
tapi herannya Bapak Ibu, si pedagang tersebut bisa tidur nyenyak.